Kita jangan cepat puas, jangan bangga, tidak. Ini dorongan bagi kita. Lembaga survei itu mengidentifikasi, mengestimasi kinerja pemerintah, menanyakan kepada masyarakat luas, publik, itu sebetulnya bias secara metodologi. Ini lagi pengamat pinter lagi itu, 100 hari kinerja, nggak tahu dapat nilai bagus, kecewa mereka. Ada beberapa lembaga besar mempublish hari ini itu 80% kepuasannya. 80,9 ya? Saya bilang itu nggak valid karena ini sama saja dengan menanyakan fisika kuantum kepada anak SD. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Kalau sekarang kritik disebut nyinyir. Nyinyir, ya tergantung dari perspektif siapa yang menerima ya. Tapi kan kritik kan memang tujuannya untuk membangun ya. Menurut kita, kalau menurut Pro Jokowi nyinyir itu katanya. Presiden Prabowo menunjukkan sikap tidak konsisten di 100 hari kepemimpinannya, kata ahli komunikasi politik. Politisi kebanyakan adalah konsisten untuk tidak konsisten. Harusnya apapun yang dia utarakan ketika kampanye, itulah yang harus dia lakukan di 100 hari gerakan di pemerintahannya. Tapi ketika dia mendapatkan kekuasaan, realitas panggung politik yang beliau hadapi itu bisa jadi berbeda. Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Padahal saat kampanye lalu, Prabowo sempat menyatakan ingin mengejar koruptor sampai ke Antartika. Soal perluasan lahan sawit, itu bahkan bertentangan dengan program prioritasnya menjamin pelestarian lingkungan hidup. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut membahayakan deforestation, ya kan? Oke, baik. Masukan dan juga kritik itu adalah salah satu bentuk rasa sayang, apalagi kalau misalnya warga negara Indonesia cinta atau sayang kepada negaranya. Itu kenapa kami di Selios yang kami lakukan adalah melakukan expert judgment, studi evaluasi kinerja Prabowo Gibran ini dengan mengirimkan judgment kuesioner kepada expert. Makanya tadi ketika ditanyakan saya skornya berapa, saya jawab berbasis data Selios saja, belum rilis, rencana rilis besok. Itu hasilnya skor untuk Pak Prabowo Gibran itu 5 dari 10. Jadi sama dengan 5 dari 10 sama. Dari mana tradisi kinerja 100 hari? Siapa dapat raport? Orang sekolah dasar aja nggak 100 hari kok, iya kan? Masuk sekolah itu setahun. Apakah gaya memimpin Prabowo dalam 100 hari pertama ini bisa menjadi cerminan pemerintahannya 5 tahun ke depan ya? Kalau ngelihat dari blunder-blunder kemarin gitu, menurut saya ya itu berarti catatan dong bahwa publik nih makin melek, makin paham apa yang disampaikan oleh para politisi, para pejabat publik, dan apalagi presiden. Ini yang harusnya menjadi alasan Presiden Prabowo dan juga semua menteri dan staf-stafnya itu untuk benar-benar secara serius nih membuat program, membuat pernyataan, dan menjalankan apa yang dinyatakan mereka ke rakyat. Evaluasi hari ini saya kira adalah bentuk kasih sayang seperti Bang Ferry sampaikan tadi. Kalau kami kan di luar pemerintah, kami lembaga riset mengestimasi, mengevaluasi, kami boleh salah. Sesalah-salahnya kami, itu mungkin yang rugi adalah kami yang kemudian dikritik oleh orang. Tapi ketika pemerintah salah estimasi seperti PPN kemarin, maka yang dirugikan adalah 270-an juta masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya untuk hari ini. Nah, di kesempatan kali ini, saya ada informasi yang sangat menarik sekali ya untuk kita simak bersama, di mana Pak Prabowo terlihat naik darah saat menyampaikan pidato politiknya. Ia terlihat marah saat 100 hari kerja beliau dikritik oleh pakar dan dinilai jelek ya. Padahal kan memang dalam 100 hari ini memang terlihat sangat kacau ya. Mulai dari pakar laut, gas LPG ya, dana IKN macet, soal-soal korupsi dan lain sebagainya. Awalnya Pak Prabowo bangga dengan hasil survei publik yang mencapai 80% kepuasan. Nah, di sini para pakar mengoreksi Pak Prabowo ya. Para pakar mengasumsikan jika survei itu ibarat menanyakan pelajaran fisika kuantum kepada anak SD. Artinya gini ya, rakyat tidak tahu mendalam ya apa yang dilakukan pemerintah dan permasalahan-permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Oke, seperti apa statement yang membuat Pak Prabowo naik darah? Mari langsung saja kita simak videonya.
Kalau Mas Media mungkin mau ngasih nilai berapa? Media lebih kejam biasanya. Dia dosen killer. Dosen ekonomi soalnya juga ya. Iya, jadi sebetulnya evaluasi ini setidaknya harus dilakukan oleh dua entitas penting di negeri ini. Pertama oleh internal pemerintah sendiri, yang kedua oleh lembaga independen, think tank, cendekiawan begitu ya. Tapi sekarang yang mengeluarkan survei itu kan lembaga survei. Dan lembaga survei juga mengevaluasi hasilnya kinerja. juga menarik loh Mas Media. Makanya saya ingin tantang ini mahasiswa, karena saya ngajar statistik dan metodologi penelitian, bahwa lembaga survei itu mengidentifikasi, mengestimasi kinerja pemerintah, menanyakan kepada masyarakat luas, publik, itu sebetulnya bias secara metodologi. Imperfect information, subjektif dan tidak valid. Makanya ada beberapa lembaga besar mempublish hari ini itu 80% kepuasannya. 80,9 ya. Saya bilang itu nggak valid karena ini sama saja dengan menanyakan fisika kuantum kepada anak SD, atau anak-anak diminta mengevaluasi orang tuanya, di mana subjek penelitian tidak tahu betul apa yang terjadi di pemerintahan. Itu kenapa kami di Selios yang kami lakukan adalah melakukan expert judgment, studi evaluasi kinerja Prabowo Gibran ini dengan mengirimkan judgment kuesioner kepada expert. Makanya tadi ketika ditanyakan saya skornya berapa, saya jawab berbasis data Selios saja, belum rilis, rencana rilis besok. Itu hasilnya skor untuk Pak Prabowo Gibran itu 5 dari 10. Jadi sama dengan 5 dari 10 sama kayak Bang Firly. tapi ada yang menarik, wakilnya. Jadi menurut expert, Ini beda nih berarti. iya kita tanyakan terpisah, Pak Prabowo berapa, Gibran berapa. Dan Pak Gibran itu skornya 2 dari 10. 2,9 dari 10. Oke. Dan- Ini nggak perlu ditepuk tangan ini ya berarti ya. Jelek kalau yang lainnya gitu, mesti harus diperbaiki dong. Kalau mahasiswa yang baik mah dapat nilai 2 itu kalau dari cakupan atau skema atau skala A sampai E berarti dapatnya Remedial ya. remedial, harus remedial. Oke. Ulang lagi semester depan. Dan mahasiswa yang baik harus di Masih baik rupanya. Iya, iya. Masih bisa remedial. Dan ini sebetulnya harusnya didengar oleh Pak Gibran. Why? 2 dari 10. Ya karena kalau survei-survei, ya bisa disebutlah survei-survei yang mengeluarkan survei kepada sekarang ke publik, Pak Gibran akan bilang wah masyarakat happy dengan saya. Padahal ketika kita menanyakan ke expert melihat ada yang salah dengan pola kepemimpinan, gaya komunikasi dan kinerja wakil presiden kita hari ini. Kita nggak bilang ini buruk dan kemudian ini adalah masalah besar bagi bangsa, tetapi ini saatnya untuk Pak Gibran berkaca, mumpung ini masih 100 hari. Karena masih panjang ke depan. Ya. Ada triliunan rupiah uang yang akan digunakan oleh wakil presiden, triliunan rupiah uang rakyat yang akan dikelola untuk ekonomi kita. Dan ketika kinerjanya tidak maksimal, ini menurut expert ya, bukan menurut saya Media Wahidi Askar, maka ini sebetulnya adalah catatan merah yang harus kita ingatkan kepada pemerintah hari ini. Jadi itu pertama respon saya karena ditanya tadi skornya berapa. Tapi kalau pribadi ya, kalau boleh jujur, saya nggak kaget karena ada idiom mengatakan you pay peanuts, you get monkey. Kita beli kacang, maka yang datang adalah segerombolan monyet. Apa yang bisa kita harapkan dari kabinet yang memang sebagian besar diantaranya adalah politisi dan bagian dari politik balas budi pada Pilpres kemarin. Oke, berarti di sini saya garis bawahi Mas Media mengatakan kabinet merah putih isinya adalah hanya 6,6% yang akademisi teknokrat. Oke. Dan itu menggambarkan bagaimana tata kelola ekonomi kita hari ini. Kita bisa lihat MBG, Pak Prabowo bilang ini program demi rakyat, demi masyarakat, memberi makan. Nggak ada yang salah, saya bilang nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah adalah ketika program ekonomi ini dikelola secara serampangan. Uang yang seharusnya triliunan rupiah diterima oleh masyarakat sekarang melewati layer yang sangat panjang. MBG misalkan sentralistik, ada vendor besar bahkan termasuk militer yang kemudian pola penyalurannya nggak jelas sekarang hari ini. Potensi korupsi dan inefisiensinya luar biasa. Ini harusnya teman-teman ICW dan teman-teman hukum yang mengestimasi, tapi kami mengestimasi kemarin kerugian negara karena potensi inefisiensi dan korupsi itu mencapai 8 triliun untuk dari biaya 71 triliun ini. Dan ini untuk MBG saja.
dan mau ditambah MBG-nya tahun ini menjadi 291 triliun. Jadi evaluasi hari ini saya kira adalah bentuk kasih sayang seperti Bang Ferry sampaikan tadi. Kalau kami kan di luar pemerintah, kami lembaga riset mengestimasi, mengevaluasi, kami boleh salah. Sesalah-salahnya kami, itu mungkin yang rugi adalah kami yang kemudian dikritik oleh orang. Tapi ketika pemerintah salah estimasi seperti PPN kemarin, maka yang dirugikan adalah 270-an juta masyarakat Indonesia. Jadi ini partnya ada di pemerintah sekarang. Solusinya itu, rekomendasinya ada di pemerintah sekarang. Jadi pikirkan baik-baik. Dan kami catat juga, salah satu pertanyaan ini saya spill aja. Menteri-menteri yang terburuk dan harus di reshuffle. Oke. Dan mungkin besok rilis ya. Ya, Mas Media pasti juga tahu ada wacana itu. Iya, dan kami tanyakan, dan itu sangat kredibel dan sesuai dengan keresahan publik bahwa yang di reshuffle itu yang kinerjanya sangat mungkin dikritik oleh publik, diantaranya adalah Pak Nathilius Pigai, Pak Yandri, Pak Bahlil, Budi Ari, dan mereka diantara menteri-menteri yang mendapat rapor merah. Dan saya kira ini hari ini adalah di saat publik yang harusnya melihat besar-besar ya, membuka mata, hati, dan telinga untuk ngelototin kabinetnya Pak Prabowo Gibran, supaya Pak Prabowo juga tidak di atas awang-awang ya, karena pasti di sekitar Pak Prabowo adalah orang-orang yang ingin menunjukkan dia sudah melakukan ini, akhirnya seperti ABS saja. Jadi ya Pak Prabowo mungkin belum tentu nonton ini, tapi semoga saja ada orang dekat Pak Prabowo yang menyampaikan hal ini ke Pak Prabowo. Oke, baik. Masukan dan juga kritik itu adalah salah satu bentuk rasa sayang, apalagi kalau misalnya warga negara Indonesia cinta atau sayang kepada negaranya. Kalau sekarang kritik disebut nyinyir. Nyinyir, ya tergantung dari perspektif siapa yang menerima ya. Tapi kan kritik kan memang tujuannya untuk membangun ya. Menurut kita, kalau menurut Pro Jokowi nyinyir itu katanya.